ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, mari kita kembali memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita kembali dibangunkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan kita kembali hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan dan kita semua menjadi orang yang istiqomah untuk selalu hadir berjamaah di masjid. Insyaallah, amin. Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk kali ini kita membaca kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi. Kita masih membaca hadis yang diawali dengan harful mim, huruf mim. Sekarang kita baca hadis yang ke-1088. Namun sebelumnya saya ingatkan anak sekalian untuk senantiasa menghafal ya dengan penuh keikhlasan. Artinya jangan menghafal karena terpaksa, karena takut dikasih berdiri, tapi menghafal dengan penuh kesadaran bahwa hafalan itu untuk diri kita sendiri, untuk perbendaharaan ilmu kita sendiri, jadi bukan untuk siapa-siapa. Baik, kita baca dulu secara bersama-sama ya, ikuti bacaan saya. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatin fama fawqaha illa khattallahu ta'ala bihi sayyiatihi kama tahuddu syajaratu waraqaha. Rawahu Syaikhan an Ibni Mas'udin. Ya, selanjutnya kita terjemahkan dulu. Ya, seperti pada hadis-hadis sebelumnya sudah banyak sekali hadis yang diawali dengan kalimat mamin. Jadi apa lagi artinya mamin muslimin? Iya, tiada seorang muslim pun yusibuhu yang ditimpa musibah, ya, musibah bisa dikasih di situ dalam kurung penyakit ala syaukatin, atau tertusuk duri,
atau tertusuk duri, fama fauqaha atau lebih dari itu, illa melainkan hattallahu ta'ala bihi, melainkan hattallahu, Allah menggugurkan, Allah Ta'ala menggugurkan, bihi dengannya, maksudnya dengan musibah itu ya, sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya, sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya, kama tahuttus syajaratu, kama sebagaimana tahuttus syajaratu, jadi diartikan pohonnya, syajaratu dulu, sebagaimana pohon meruntukkan waraqaha, daunnya yang kering, ya. Rawi Syekhan an Abi Mas'udin, diriwayatkan Syekhan dari Ibnu Mas'ud. Saya kira kita paham hadis ini ya, bahwa orang Islam ya, kita semua ini orang Islam, tidak ada satupun yang ditimpa musibah penyakit, ada yang sakit di antara kita, atau tertusuk duri kakinya, atau di atasnya itu, maksudnya lebih parah dari itu, lalu dia bersabar ya, tidak emosi, tidak marah-marah, dia bersabar, ditimpa musibah penyakit, tertusuk duri atau yang lebih dari itu, lalu dia sabar, illa hattallahu ta'ala bihi, melainkan Allah Ta'ala menggugurkan atau menggugurkan, menjatuhkan dengan kesabarannya itu menghadapi penyakit atau asbab itu, sebagai pahalanya Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi ternyata kalau kita sakit lalu sabar, ada dosa kita yang mau diampuni oleh Allah ya. Atau misalnya tiba-tiba tertusuk duri kaki kita, atau tiba-tiba tetuk terbang kita, cira, lalu kita sabar. Pokoknya semua musibah yang menimpa, kalau kita sabar, maka ada dosa kita yang akan diampuni Allah ya, ada dosa yang akan diampuni Allah. Dan itu salah satu bentuk kasih sayang Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah, daripada dosa itu tersimpan dan pasti dibalas dengan neraka. Maka lebih baik dihapus memang di dunia, dengan cara itu, dengan cara Allah beri kita penyakit,
Dan itu juga merupakan ujian, apa kita sabar atau tidak. Jadi orang muslim itu biar ditimpa musibah biasa juga tetap mengucapkan alhamdulillah. Itu disuruh jadi tetap alhamdulillah. Jadi memuji Allah itu bukan hanya di saat senang, bukan hanya di saat kaya, tapi miskin juga tetap memuji Allah. Bukan hanya di waktu sehat, tapi sakit juga tetap memuji Allah. Kenapa? Begini caranya. Kita bandingkan apa yang menimpa kita dengan apa yang menimpa orang lain. Begitu. Sehingga selalu kita memuji Allah. Ya. Sakit gigi, alhamdulillah, baru gigiku yang sakit. Orang tidak ada misalnya tidak ada sakit gigi tapi habis giginya ya. Kita masih ada. Tuh. Itu yang kita bandingkan seperti itu, yang lebih parah dari kita. Ya. Kita kehilangan sandal yang mahal, tapi masih ada sandal jepit, alhamdulillah. Ada orang biasa sandal jepit yang tidak ada. Masih ada sandal jepit tak, masih bisa pakai sandal jepit, alhamdulillah. Ada orang mau pakai sandal, tidak bisa pakai sandal. Kenapa? Kakinya tidak ada. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Itu. Jadi ketika kita ditimpa musibah selalu membandingkan dengan yang lebih parah. Ya, sehingga di situ kita mendapatkan pahala. Jadi ternyata dengan musibah itu, dengan tusukan duri itu, Allah menghapus dosa-dosa kita. Coba bayangkan ini, kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pepohonan yang menjatuhkan daunnya yang kering. Artinya seperti itu juga gugurnya dosa-dosa kita. Ya. Begitu juga gugurnya dosa-dosa kita. Diibaratkan pepohonan yang sudah kering, sudah menguning daunnya, lalu jatuh dari tangkainya. Begitu juga jatuhnya dosa-dosa kita. Kita lanjut pada ayat berikut. Mamin muslimin. Nah, sama ya artinya. Tiada seorang muslim pun yashibu syaibatan fil islami. Yashibu syaibah. Apa artinya syaibah? Siapa yang tahu artinya syaibah? Jadi syaibah itu artinya ubang. Ubang, rambut putih ya. Rambut putih. Jadi tiada seorang muslim pun yang tumbuh ubangnya. Yang tumbuh ubangnya fil islami, di dalam Islam, illa melainkan kataballahu biha hasanatan, Allah mencatat dengannya, biha dengannya, maksudnya dengan tumbuhnya ubang itu, Allah mencatat dengannya hasanatan, satu kebaikan. Ya, maksudnya ini setiap lembar satu kebaikan. Wa hatta anhu biha hati'atan, dan menghapus dengannya, maksudnya dengan tumbuhnya ubang itu,
Setiap lembar hatiatan satu dosa. Ya, satu dosa. Jadi hadis ini diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar. Ya. Jadi ternyata uban juga ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Ada seorang muslim pun yang tumbuh ubannya, maksudnya ini berubang di dalam Islam. Nah, ini perlu dipaham, berubang di dalam Islam. Maksudnya ini coba perhatikan, fil islami, berubang dalam Islam, dalam berserah diri kepada Allah, maksudnya dalam ketaatan kepada Allah. Tumbuh ubangnya di dalam ketaatan kepada Allah, maka pahalanya Allah katakan, Nabi katakan, illa kataballahu biha hasanatan. Melainkan Allah mencatat setiap lembarnya itu satu kebaikan. Ya, makanya kasih tahu bapak tak kalau ada di tumbuh ubangnya, tidak usah takut. Jangan takut, jangan sampai bercermiki dindi tua tuji mah lu miki buhuku. Jangan takut, justru harusnya bersyukur. Apa dibilang? Begitu cermi, ada ubang. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kurapikan ji uang. Ada orang belum berubang meninggal. Nake alhamdulillah kurapikan uang, gitu kan? Sama juga orang yang sudah ada giginya hilang, cermin, ketawa di depan cermin, ada giginya tidak ada giginya hilang. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kurapikan ji camua. Ya. Nyetahun remem pernah cama mati mi. Nah, kita alhamdulillah. Gitu deh. Sama juga ubang, jangan takut. Itu justru disyukuri. Dan ternyata selain kita katakan tadi alhamdulillah, juga ini ada hadisnya. Setiap lembarnya itu dicatat satu kebaikan. Setiap lembarnya menjadi asbab dihapusnya satu dosa kita. Coba. Ya, itu luar biasa. Jadi indah sekali ajaran agama kita, indah sekali. Tadi kena musibah, tertusuk duri, sabar, dapat pahala. Tumbuh uban di kepala, ternyata setiap lembarnya satu kebaikan. Setiap lembarnya menjadi asbab dihapus satu dosa, satu kesalahan. Ini luar biasa. Ya, saya kira kita paham di sini ya. Selanjutnya, hadis berikut, ma min mauludin. Tadi ma min muslimin. Kalau ini ma min mauludin. Apa artinya ma min? Tiadalah. Mauludin. Apa artinya maulud? Mauludin. Apa itu maulud? Kalau maulid apa maulid? Maulidun waktu kelahiran. Kalau mauludun apa? Anak yang lahir. Walidun apa artinya kalau walidun? Orang tua yang atau ibu yang melahirkan. Jadi ini mauludin. Ya, ma min mauludin. Tiada seorang yang lahir, tiada seorang anak yang lahir, gitu ya. Tiada seorang anak yang lahir
illa melainkan yuladu alal fitrati, melainkan yuladu alal fitrati, lahir atas fitrah, melainkan lahir atas fitrah. Koma fa abawahu yuhawwidanihi, fa abawahu lalu orang tuanya lah, fa abawahu lalu orang tuanya lah, yuhawwidanihi yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi atau Nasrani, au yumajjisanihi atau Majusi, atau Majusi. Kama sebagaimana tuntajul bahimatu bahimatan, sebagaimana binatang yang sehat sempurna, kama tuntajul bahimatu, sebagaimana binatang yang sehat sempurna, bahimatun jam'a'ah, melahirkan pula anak yang sehat sempurna, melahirkan pula anak yang sehat sempurna. Hal tuhissuna fiha min jad'a'ah, hal apakah tuhissuna fiha min jad'a'ah, apakah terdapat padanya min jad'a'ah kekurangan, ya di situ tanda tanya. Ya, apakah terdapat padanya, maksudnya pada binatang yang sempurna itu kekurangan, itu ada tanda tanya. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan Muslim, Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Ya, jadi perhatikan hadis ini, Nabi SAW bersabda, mamin mauludin. Jadi ada lagi hadis yang mirip dengan ini, tapi diawali dengan kullu mauludin. Kalau yang ini mamin mauludin, tiada seorang anak yang lahir pun. Semua manusia lahir itu dalam keadaan fitrah. Perhatikan apa yang dimaksud dengan fitrah. Suci. Apalagi? Banyak pengertiannya fitrah. Siapa bernama fitrah di sini? Banyak pengertiannya fitrah. Boleh suci, fitrah boleh juga apa? Islam, atau berpotensi menjadi Islam. Jadi fitrah itu bisa diartikan suci, bisa diartikan Islam. Jadi bisa dari ini.
Tidak ada seorang anak pun yang lahir melainkan lahir dalam keadaan Islam. Bisa juga fitrah suci, maksudnya belum ada dosa-dosanya. Kalau dikatakan tadi Islam, maksudnya dia sebenarnya berpotensi menjadi Islam. Tetapi yang menyebabkan ada orang Yahudi, Nasrani, Majusi, itu siapa? Orang tuanya. Kalau dia lahir dari orang tua Yahudi, anaknya dibina, dididik menjadi Yahudi. Orang tuanya Nasrani, anaknya juga dibaptis menjadi Kristen. Orang tuanya Majusi, anaknya juga dididik menjadi Majusi. Tapi seandainya tidak, maka anak itu akan menjadi Islam. Ya, menjadi Islam. Oke. Ya. Bisa juga dijelaskan hadis ini bahwa begini. Semua anak yang lahir itu anak yang baik-baik. Anak yang baik-baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi kenapa ada anak-anak yang nakal? Apa yang menjadi penyebab utama anak itu menjadi nakal? Siapa? Orang tuanya. Kenapa ada anak-anak tidak mau salat, malas salat? Itu karena apa? Orang tuanya. Itu. Jadi artinya apa? Pribadi anak itu terbentuk karena orang tuanya. Anak yang lahir seperti kertas putih bersih, belum ada tulisannya. Yang menulis pertama-tama di situ siapa? Orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya adalah ibu yang soleha, insya Allah dia akan menulis di situ juga kata-kata, perilaku, akhlak yang baik-baik. Tapi kalau ibunya ibu kuru-kuruang, ibu panyare-nyare, ibu pakana-kana bonara, ibu pabesere, maka akan tertulis juga pada perilaku anak, pada sikap anak seperti itu. Tidak ditulis langsung, tapi apa yang selalu dengan anak itulah yang terekam di sini. Ya mintu na biasa ni anak-anak kasar atau bicara, anak-anak nangai kana bunaraka, nangai kana salaya. Kenapa? Karena selalu mendengar dari orang tuanya, ibunya, bapaknya, saya besere, tasidi beser. Kenapa ada anak-anak tidak tahu iye, tidak tahu tabe-tabe, tidak tahu gite-gite? Itu karena orang tuanya. Iya, mamanya kalau bicara senging kau-kau, senging apa? Iyo, nakiyo kiburnina, bapak na, temai ko bapak na. Man mau kau minum kopi, man mau ke curara, itu kan onnya me. Do. Nalang ngere anak ka? Anak bicara pokoknya. Tapi kalau ibunya sopan sama suaminya, iye gite, cetabe, anak-anak juga akan terbiasa seperti itu. Jadi maksudnya ini perilaku anak sampai masuk pada akidah anak, keyakinan anak itu banyak ditentukan oleh kedua orang tuanya. Jadi begitu kalau kita bahas hadis ini ya. Begitu kalau kita bahas hadis ini bahwa anak itu terbentuk perilakunya, akhlaknya, sopan santunnya oleh orang tuanya. Di sini digambarkan kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'ah. Sebagaimana binatang ternak yang sehat sempurna itu juga akan melahirkan anak yang sehat sempurna. Ya. Itu. Dan kalau orang tuanya cacat, tidak sehat, tidak sempurna juga akan melahirkan anak yang akan seperti itu juga. Ya.
Ini maksud daripada hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Abi Hurairah. Iya. Kita lanjut, kita tambah lagi satu hadis. Ma min muslimin. Ya, kembali lagi tiada seorang muslim pun. Ya, saya kira bisa diartikan ini sudah ada hadis yang mirip sudah dibaca tadi ya. Mami muslimi yusibuhu ada apalagi tadi artinya yusibuhu ada yang tiba musibah berupa penyakit ya. Maradun penyakit. Famasiwahu atau selainnya. Famasiwahu atau selainnya. Illa hattallahu bihi sayyiati. Ada lagi tadi kalimat sama ya? Itu ada. Illa hattallahu hatta apa artinya hatta? Menghapus atau menggugurkan. Jadi hattallahu Allah menggugurkan bihi dengannya. Jadi bihi dengannya itu kembali pada musibah. Ya. Illa hattallahu melainkan Allah menghapus atau menggugurkan dengannya sayyiatihi kesalahan-kesalahannya kama tahuttus syajaratu waraqaha. Ada lagi tadi kalimat yang sama ya? Ada. Kama tahuttus syajaratu waraqaha. Apa artinya? Sebagaimana pohon merontokkan, bisa juga menggugurkan waraqaha daunnya yang kering. Dipahami hadis itu ya, dipahami. Nah, jadi sama tadi bahwa tiada seorang muslim pun yang tertimpa musibah penyakit atau selainnya dia sabar, maka penyakitnya itu menjadi asbab Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya. Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya yang kering. Riwayat Bukhari Muslim an Abdullah bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, summa qala ma min muslimin kasa musliman thawban illa kana fi hifdzillahi ta'ala madama alaihi minhu kharqahu. Rawahu Tirmizi an Ibnu Abbas. Ya, saya ingatkan kembali anak sekalian terus senantiasa menghafal hadis. Ya. Jadi dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, jangan kita belajar hanya karena tugas, jangan kita belajar hanya karena kewajiban, tapi kita belajar karena kebutuhan. Selangi kita belajar karena kebutuhan. Seperti juga makan minum, kalau kita tidak makan tidak minum kenapa ya? Lapar ki, haus ki. Ya, ini kita berada di pondok ini tidak ada tugas lain, tidak ada kewajiban lain dan disuruh jadi bekerja kecuali belajar, ya, menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Itu tugas utama di sini. Ya, jadi jangan menghafal hanya karena kewajiban. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki cara duduk tak semua. Ya, kita doa. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi majelis kita pada subuh kali ini. Semua yang hadir di sini dinaungi para malaikat. Insyaallah semua yang hadir di sini dibukakan
pintu hatinya oleh Allah memahami ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini insyaallah mendapat hidayah dan menjadi orang-orang yang sukses semua di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tawwil umrana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa alal khairi faqarribna wa minasy syarri fab'idna ya Allah. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifdi wa qada'il hawaiji fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wa sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.